Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, sudah siapkah belajar hari ini? Pasti siap ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang vektor 3 dimensi. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian masih ingat apa itu vektor? Pasti ingat ya. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Selain mempunyai nilai, ia juga mempunyai arah geraknya. Contohnya, pada permainan layang-layang. Saat sedang bermain layangan, arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Sehingga pengaruh dari vektor dapat membantu orang tersebut untuk melihat layangan dengan lebih jelas. Berdasarkan sifatnya, vektor dibagi menjadi dua, yaitu vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Sebelumnya, teman-teman sudah belajar kan faktor 2 dimensi? Sekarang kita lanjut ke faktor 3 dimensi. Menurut teman-teman, apa sih vektor 3 dimensi itu? Mari kita ketahui. Faktor 3 dimensi adalah vektor yang mempunyai 3 buah sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z yang saling tegak lurus dan berpotongan. Ketiga sumbu itu sebagai pangkal perhitungan. Sebelum kita mulai ke materi, kita harus tahu dulu bagaimana bentuk vektor 3 dimensi. Pada konsepnya, vektor 3 dimensi itu sama dengan vektor 2 dimensi. Yang membedakan, vektor 2 dimensi hanya mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu X dan Y. Sedangkan pada vektor 3 dimensi mempunyai 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Untuk lebih lanjut, lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke perkalian vektor, saya mau ngenalin dulu bentuk vektor 3 dimensi. Sebelumnya, Kartesian itu mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita mempunyai 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sebenarnya sumbu X ini tidak miring ya. Kalau kalian lihat, ini seperti kubus. Misalkan kalian berada di suatu ruangan. Di suatu ruangan itu ada pojokan ya. Nah, Z itu yang ke atas. Kalau Y itu yang ke samping. Dan kalau X itu ke arah kita. Jadi sumbu X ini sebenarnya tidak miring tetapi lurus. Contohnya di sini saya mempunyai vektor A yang arahnya ke sana. Jelas pangkalnya di 0,0. Maka di sini diproyeksikan dulu ke sana. Maka ada pada sumbu X. Jadi dinamai AX. Dan kalau ke sana dinamai dengan sumbu AY. Untuk penulisan vektor 3 dimensi, jadi A sama dengan AXI caping tambah AYJ caping tambah AZK caping. X, Y, dan Z ini adalah nilai komponen, sedangkan caping ini disebut vektor satuan. Nah, untuk vektor itu mempunyai arah dan besaran. Besaran vektor itu A sama dengan akar A X kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah AZ kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke sifat operasi jumlah dan kurang pada vektor. Misalkan kita mempunyai dua vektor, yaitu vektor A dan B. Vektor A sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK. Dan vektor B sama dengan BXI tambah BYJ tambah BZK. Dan untuk resultannya itu
Jika I harus I dan J dengan J, K dengan K. Jadi harus sejenis. Misalkan resultannya A ditambah B. Jadi AX tambah BX, AY tambah BY, AZ tambah BZ. Jika resultannya B tambah A, tinggal dibalik saja, yaitu BX tambah AY, AX, BY tambah AY, BZ tambah AZ. Jadi harus berurutan. Jika resultannya A tambah B, jadi A-nya dulu lalu B. Jika B tambah A, jadi B-nya dulu baru A. Untuk A tambah B, itu hasilnya sama dengan B tambah A. Jadi mempunyai sifat komutatif. Selain mempunyai sifat komutatif, mempunyai sifat asosiatif, yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Dan untuk selisihnya A dikurangi B, AX dikurangi BX ditambah AY dikurangi BY ditambah AZ kurangi BZ. Sama seperti ini, jika selisihnya A dikurangi B, A-nya dulu baru B. Sedangkan untuk B itu B dikurangi A, B-nya dulu baru A. Sedangkan untuk selisih A dikurangi B itu tidak sama hasilnya dengan B dikurangi A. Lebih jelasnya langsung saja kita ke contohnya. Diketahui vektor A sama dengan min 1i plus 2j plus 3k. Vektor B sama dengan 3i plus 4j plus 5k. Ditanyakan besaran A ditambah B, besaran B dikurangi A. Penyelesaian, kita kerjakan yang ini dulu ya, yang A, besaran A ditambah B. Ini memakai cara yang ini, cara resultan A tambah B, AX tambah BX, AY tambah BY, AZ tambah BZ. Jadi kita masukkan saja langsung. A tambah B sama dengan negatif 1 ditambah 3, 2 tambah 4, 3 tambah 5. Jadi ininya disamakan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Negatif 1 ditambah 3 yaitu hasilnya 2. Jadi 2I. 2 ditambah 4, 6J. 3 ditambah 3 ditambah 5 jadi 8K. Selanjutnya, untuk menentukan besaran, kita menggunakan cara rumus besaran vektor. Langsung saja. Besaran A ditambah B sama dengan akar, kita menggunakannya ini ya, 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4, 6 kuadrat sama dengan 36, 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi 4 ditambah 36 ditambah 64, 64 sama dengan 104. Akar 104 sama dengan 2 akar 26. Oke, langsung saja ke soal yang kedua. Yang ditanyakan yang kedua, yaitu besaran B dikurangi A. Sebelum ke besaran, menentukan besaran,
kita tentukan dulu resultan selisihnya, itu B min A yang sama dengan 3 dikurangi dalam kurung negatif 1, 4 dikurangi 2, 5 dikurangi 3. 3 dikurangi min 1, yaitu negatif dengan negatif sama dengan positif. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4i, 4 dikurangi 2 sama dengan 2j, 5 dikurangi 3 sama dengan 2k. Langsung saja kita tentukan besarannya. Besaran B dikurangi A sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16, 2 kuadrat yaitu 4, 2 kuadrat yaitu 4. Langsung saja ditambahkan. 16 tambah 4 yaitu 20, 20 ditambah 4 sama dengan 24. Jadi akar dari 24 itu 2 akar 6. Selanjutnya, kita masuk ke perkalian vektor dengan skalar. Misalkan vektor A sama dengan AXI tambah AY, J tambah AZK. Dan mempunyai B, vektor B, yaitu B-nya itu skalar. Ya. Skalar itu misalnya 2, 6, dan lain-lain. Maka B dikali A sama dengan B dikali A XI, B dikali A YJ, B dikali AZK. Oke, langsung saja ke contohnya agar kita paham. Diketahui Y sama dengan negatif 6I tambah J tambah 3K. Ditanyakan yaitu 2Y dan Y per 3. Penyelesaiannya, kita kerjakan dulu yang 2Y. Yang 2Y itu tinggal dikali aja. Seperti ini caranya. Masukkan ke rumus saja langsung. B itu skalar. Di sini skalarnya adalah 2. 2 itu skalar. Jadi B-nya 2, AX-nya itu negatif 6. Ini B-nya 2, AY-nya itu J. J itu sama dengan saja 1. B dikali AZ. AZ-nya itu 3. Dan B-nya itu 2. Jadi 2 dikali negatif 6 yaitu negatif 12. 2 dikali 1 yaitu 2J. 2 dikali 6 yaitu 6K. Jadi hasil dari 2Y yaitu negatif 12I tambah 2J tambah 6K. Selanjutnya kita selesaikan yang B, yaitu Y per 3. Y dibagi 3. B, Y per 3. Y dibagi 3. Ini kalau gini, dibagi saja. Langsung saja, Y-nya itu ini, diketahui. Dan skalarnya itu 3. Langsung saja, yaitu negatif 6 dibagi 3I, 1 per 3J, 3 per 3K. Negatif 6 dibagi 3, yaitu negatif 2I, 1 per 3J, yaitu hasilnya tetap 1 per 3J. 3 dibagi 3, yaitu 1. Atau K. Jadi, hasil dari Y dibagi 3 yaitu negatif 2I ditambah 1 per 3J ditambah K. Oke, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai di sini pembahasan materi vektor 3 dimensi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.